Indonesia adalah kisah tentang kekayaan yang tak terbatas. Di setiap sudut Nusantara ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Ini bukan sekedar menjelajah, tapi menyelami kisah di setiap langkah. Dan inilah Bumi Nusantara. Di tengah keramaian kota, aku terjebak dalam gelombang kesibukan yang tak pernah henti. Di balik riuhnya kota yang terus berdetak, ada bisikan halus yang mengajakku untuk melangkah jauh, menemukan kedamaian yang tersembunyi di luar sana. Kini saatnya aku berkelana mengukir cerita baru. Dan dari sinilah pengembaraanku dimulai. Suara roda besi menderu di atas rel, mengantarkanku pada perjalanan panjang menelusuri jejak budaya yang abadi. Dengan semangat yang membara, aku bersiap menelusuri jejak baru penuh misteri. Perjalanan ini membawaku ke salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Pulau yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Tepatnya, Pulau Sumba. Lautan yang luas dan tenang ini menjadi pengantar tujuan. Tujuan perjalanan ini bukan sekedar melangkah di tanah baru, tetapi juga meresapi setiap makna di setiap perjalanannya. Selamat datang di Bumi Nusantara, saya Norma Semesta. Hari ini kita akan memulai perjalanan eksplorasi luar biasa ke salah satu pulau yang kaya akan kekayaan budaya dan juga alamnya, yaitu Sumba. Selain keindahan alam, Sumba juga dikenal dengan kekayaan tradisi dan kepercayaan Marapu. Sistem animisme yang menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Salah satu tempat yang masih kental akan tradisi Marapu adalah Kampung Adat Ratenggaro yang terletak di pesisir selatan Sumba. Ya, saat ini saya sudah berada di salah satu kampung tradisional yang ada di Pulau Sumba, yaitu Kampung Adat Ratenggaro. Dan kali ini kita akan menelusuri terkait dengan rumah adat serta tradisi yang masih terjaga sampai saat ini. Secara geografis, Kampung Ratenggaro terletak di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Daya tarik utama Ratenggaro adalah rumah adat Uma Batangu, yang merupakan salah satu simbol dari budaya Sumba. Namun, lebih dari sekedar arsitektur, Ratenggaro menyimpan jejak masa lalu, bercerita tentang sejarah, kepercayaan Marapu, dan kehidupan yang terus berpadu dengan alam. Kampung Ratenggaro dulu terbentuknya, itu prosesnya memang rumit sekali dulu. Dengan pergaulan yang luar biasa leluhurnya kami, dan adanya juga yang pendatang dulu, mereka menjadi satu di sini sehingga membentuknya nih Kampung Adat Ratenggaro atas kerjasama yang baik leluhurnya kami dulu. Ya, saat ini di belakang saya sudah ada rumah adat Ratenggaro yang memiliki atap tinggi khas Sumba. Rumah ini memiliki beberapa tingkatan yang mencerminkan struktur sosial masyarakatnya.
Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat lebih dekat bagaimana bentuk dan juga fungsinya. Selamat pagi Bapak. Juga selamat pagi Nona. Bagaimana kabarnya Bapak? Selalu baik-baik. Baik. Tadi saya baru datang ini Bapak ke sini, kemudian saya melihat untuk rumah adat di Ratenggaro dan saya penasaran ini Pak, seperti apa bagian dalamnya? Bolehkah saya melihat Bapak? Boleh, sekeliling pun juga boleh, keliling kampung, mau masuk dalam rumah juga, silakan. Oke. Boleh saya melihat ya Bapak? Boleh, mari Nona. Ini bentuknya rumah adatnya Bapak, bentuk rumah adat yang punya nilai budayanya tinggi sekali. Rumah adat Ratenggaro terbagi dalam beberapa tingkatan yang tidak hanya menggambarkan keindahan arsitektur, tetapi juga menunjukkan fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dalam satu rumah ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu untuk hewan, lantai pertama untuk hewan, sedangkan tingkat yang kedua untuk manusia, sedangkan tingkat yang ketiga untuk tempat simpan padi dan jagung. Bagian tengah adalah ruang yang paling penting dan menjadi tempat tinggal keluarga. Disinilah kegiatan sehari-hari berlangsung. Ruang ini juga sering digunakan untuk upacara adat serta pertemuan keluarga besar. Sedangkan bagian atas rumah digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau benda pusaka. Di ujung menaranya itu ada tempat-tempat simpan barang merupakan yang berupa warisan daripada leluhur, seperti gong, ada pedang, kemudian ada mamuli. Harus menaiki tangga berarti Bapak? Ya, ada pakai tangga. Meski tampak sederhana, rumah adat ini menyimpan kisah pengorbanan besar dalam mendirikannya. Setiap tiang dan atap yang kokoh lahir dari kerjasama dan ritual adat yang sakral. Biaya pembangunannya bukan sekedar materi, melainkan persembahan ternak dalam jumlah besar seperti kerbau, kuda, dan babi yang diberikan dalam upacara adat. Semakin besar rumah adat yang dibangun, semakin banyak pula hewan yang harus dikorbankan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan bukti kemakmuran pemiliknya. Kalau mungkin kita bisa bergeser menuju ke sini Bapak, ini di sebelah sini saya lihat ada kepala-kepala, ini kepala kerbau Bapak? Ini kepala kerbau waktu meninggal. Makanya kami di Sumba ini kawin mahal, meninggal pun juga mahal. Karena memang masih kental dengan adat dan juga budaya masih Bapak. kental sekali budayanya. Ini berarti dari tahun ke tahun Bapak? Atau setiap Tidak. ada kedukaan? Ini dan waktu Bapak meninggal, 21 ekor yang dipotong. 21 ekor kerbau? Satu hari. Satu hari? Ya. Selain rumah adat, di Ratenggaro terdapat peninggalan batu kubur megalitikum. Bukan sekedar tempat penyimpanan jenazah leluhur, batu kubur memiliki makna sakral sebagai tempat berkumpulnya keluarga saat melaksanakan upacara adat. Di antara ukiran-ukiran yang terpatri, tersimpan kisah dan nilai kepercayaan Marapu bahwa kehidupan tak berhenti di dunia, tetapi berlanjut di alam roh. Kehidupan di Tanah Sumba tak hanya terikat pada sejarah dan budaya. Terdapat satu elemen yang menjadi bagian tak terpisahkan, yaitu kuda. Lebih dari sekedar hewan tunggangan, ia adalah simbol harga diri, kekuatan, dan jiwa masyarakat Sumba hingga kini. Siang Umbu. Ya, siang Ibu. Umbu, perkenalkan saya Norma Umbu, saya dari Jogja. Iya, Umbu, iya. siapa namanya? Saya di sini saya punya nama Bapak Krituhi. Oh, dipanggil? Bades biasa dipanggil. Dipanggil Bades. Iya, iya. Bades ini siapa namanya?
Ini Uriango. Uriango. Ini peternakan kuda punya Badas semua kah? Ya memang punya satu-satu kami gabung di antara satu kampung ini, gabung satu klub begini. Ini Badas sedang apa tadi? Sedang mau gosok-gosok obat lalat, Bu. Oh, gosok-gosok obat lalat. Bolehkah saya ikut? Ya bisa Ibu, bisa. Tidak apa-apa. Mari Bu, silakan. Terima kasih. Iya Bu. Saya tutup kembali pintunya ya Bu. Jejak kuda di Tanah Sumba telah ada sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini, populasi kuda di Sumba diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 ekor. Kuda-kuda ini dirawat secara kolektif. Setiap warga memiliki peran dalam memastikan kesehatan kuda. Salah satu perawatan pentingnya adalah penggunaan obat lalat. Ini olesnya bahan apa, Bapak? Ini oli kotor Bu. Oh, oli kotor. Campur sedikit obat lalat, terus digosok ke Ke badan. Ambu, bolehkah saya coba? Iya ya bisa Bu. Bisa. Ini dioleskan saja? Iya iya. Ambu, berarti setelah dioleskan dengan obat lalat ini, lalu kuda-kuda ini dibawa kemana? Kita keluarkan dari kandang, lepas ke padang. Oh, dilepaskan ke padang? Iya iya Bu. Oh, oke. Boleh saya bantu untuk lepaskan kuda ini? Ya bisa juga Bu. Bisa. Terima kasih. Kami masyarakat Sumba begitu penting untuk peternak kuda. Karena peternak kuda ini begitu berarti bagi kami orang Sumba. Yang pertama, kami bisa jual untuk kasih sekolah anak. Yang kedua, kami bisa pakai belis. Kawin mawin itu kami biasa di sini budaya Sumba itu harus belis pakai kuda. Yang ketiga, ketika ada kedukaan, kami bisa jual kuda untuk bisa beli biaya kedukaan. Kuda memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Sumba, baik sebagai simbol status sosial maupun sebagai bagian dari tradisi budaya. Dalam tiap derap yang menggema di tanah Sumba, ada warisan budaya yang hidup, lalu dijaga, dirawat, dan dimuliakan. Tersimpan kebanggaan serta kehormatan yang tak pernah pudar. Dan inilah Pasola. Pasola adalah tradisi kepercayaan Marapu. Digelar setiap tahun saat musim panen di berbagai wilayah Sumba Barat Daya, seperti Kodi, Wanokaka, dan Lamboya. Keterampilan menunggangi kuda dan ketepatan melempar lembing diwariskan turun-temurun untuk menjaga tradisi Pasola, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya. Rapikan.
Makna tentang pasola Ibu, tanpa hadiah, tanpa pialanya, kami dipesan dari nenek leluhur kami, harus ikuti jejak kami, kata nenek. Jadi kami harus, dan tidak semua orang tahu pasola. Tujuan utamanya tadi itu dari nenek leluhur kami. Nah, itu dipesan harus ada salah satu turunannya mereka yang ikuti akan menggantikan. Contoh di pribadinya saya, sesudah saya apabila di kemudian hari tidak berdaya, maka anak saya seharusnya ada yang ganti. Kalau memang anak pertama tidak bisa, yang anak bungsu tadi dia harus bisa. Harus laki-laki, Pak? Harus laki-laki, tidak bisa cewek. Sekarang saya akan menyaksikan salah satu upacara adat yang ada di Sumba secara langsung, yaitu pasola. Merupakan sebuah adat yang bukan hanya memacu adrenalin, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Sumba. Pasola bukan sekedar permainan atau pertarungan berkuda, tetapi juga ritual adat yang mempererat solidaritas dan menjaga keseimbangan tradisi. Dua kelompok pria dari desa berbeda saling berhadapan, melempar lembing kayu dari atas kuda dengan penuh keterampilan. Setiap peserta harus menerima lemparan lawan tanpa menyimpan dendam dan dilarang menyerang saat lawan membelakangi arena. Di tengah riuh sorakan penonton dan derap kuda yang berpacu, pasola menjadi perayaan budaya yang menggugah adrenalin, menciptakan atmosfer yang menegangkan sekaligus penuh energi. Namun, pesona Sumba tidak berhenti pada pasola saja. Keindahannya juga terjalin dalam setiap helai benang yang diubah menjadi tenun penuh makna. Tenun Sumba bukan sekedar kain biasa, tetapi warisan yang menyimpan sejarah, simbol kehidupan, dan juga ketekunan. Dan kali ini, Bumi Nusantara akan menelusuri jejak tenun Sumba, mulai dari filosofi hingga proses pembuatannya. Hai Nona, sini ada yang bisa saya bantu. Mari sini. Siang Mama. Siang Adi. Ini Mama, tadi saya sedang cari kain tenun. Di sini ada kah? Ada banyak sekali. Nanti ada di atas kami pajangkan. Saya boleh masuk kah? Boleh sekali. Mari kita sama-sama masuk ke dalam. Mari. Mari, di sini ada jual kain-kain banyak. Nah, ada salah satu kain yang diminati oleh kolektor, kain papanggang atau sejarah penguburan raja. Silakan kita lihat kainnya. Ini kainnya, kain papanggang atau sejarah penguburan raja. Berarti ini dibalik dari motif ini juga ada ceritanya Mama ya? Iya, ada ceritanya. Cerita apa ini Mama? Ini cerita tentang sejarah penguburan raja. Ini ada peti jenazah, yaitu di dalamnya ini ada raja. Nah, ini ada hamba-hambanya yang pikul peti jenazahnya. Nah, ini yang tunggang kerbau yang dinamakan papanggang. Oh, jadi sebenarnya papanggang ini adalah ini Mama? Iya, ini. Papanggang ini orang yang lagi tunggang kerbau, yang istilahnya seolah-olah ada ini arwah raja yang sedang di dalam tubuh ini, hambanya tadi ini. Gitu. Tenun Sumba merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai artistik dan arti mendalam. Kain tenun ini dikenal dengan motifnya yang khas, kaya warna, dan menyimpan makna simbolis. Motif-motif yang terdapat pada kain tenun Sumba berbisik tentang kehidupan masyarakat setempat,
hubungan dengan alam, serta kepercayaan adat dan spiritual. Kalau ini Mama, ini kayaknya juga dibuat di sini kah? Iya, dibuat di sini. Dibuatnya di mana Mama? Di bawah prosesnya. Oh, di bawah sini. Iya. Bisakah saya lihat untuk prosesnya Mama? Bisa sekali. Mari kita ke bawah. Proses penenunan dilakukan menggunakan alat tenun tradisional yang disebut lompa, yaitu alat tenun yang diikatkan ke pinggang penenun dan dikaitkan ke sebuah bingkai kayu. Proses menenun ini sangat rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi. Setiap benang dalam tenunan menari mengikuti irama tangan penenun, hingga akhirnya menciptakan motif yang sempurna. Sepertinya menarik Mama, saya boleh coba kah? Boleh, silahkan. Saya ajarin ya. Mari Dek. Mama buka dulu. Sudah. Nah, ini Ini yang mana dulu Mama? ya begini dulu. Nanti tangan satu ini di sini. Ini di sini. Di sini. Nah, gini diangkat sedikit, tahan ini tahan. Jadi over ya. Seperti ini ya. Tahan. Ini dimasukkan. Terus Ya, ditarik. dibuat seperti tadi. Oke. Ternyata menenun itu bukan hanya soal keterampilan, tapi Ya, juga betul. tentang kesabaran, ketelitian, dan juga pemahaman dari setiap pola yang sedang dibuat. Ya. Oke Mama, ini saya sudah mencoba, ternyata seru sekali. Terima kasih banyak ya Mama. Keindahan kain tenun Sumba tidak hanya tercermin dari motif dan warnanya, tetapi juga dari sejarah serta filosofi yang melekat di dalamnya. Keunikan serta nilai budayanya menjadikan kain tenun ini lebih dari sekedar kain. Ia adalah simbol perjalanan sejarah, kehidupan sosial, dan spiritual yang terus hidup dan berkembang hingga kini. Sumba adalah mahakarya alam dan budaya yang menakjubkan. Dari pasola yang penuh adrenalin hingga tenun yang syarat makna, Sumba mengajarkan tentang keberanian, ketekunan, dan hubungan dengan alam. Sebuah pengingat bahwa kebudayaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dirawat dan diteruskan. Jelajah Sumba ini bukanlah akhir dari petualangan, melainkan awal dari langkah baru menuju eksplorasi bagian lain Nusantara. Ini ya nama. Nama saya, Bu. Sudah. Aman. Arahkan kudanya Bapak. Ya, Arahkan kudanya siap. Semangat Bapak. siap, semangat. Bapak. Ya. Yuk.